menghapus data master ya. Bagian ke-29 saya sampaikan sebelumnya bahwa ada perbedaan antara menghapus data transaksi dengan data master ya. Sebelum menghapus data master perlu dipastikan dulu ya, harus ada konfirmasi sebelum menghapus. Itu penting ya, untuk menghindari terjadinya kesalahan menghapus atau tidak sengaja menghapus gitu ya. Nggak sengaja tuh ngeklik misalnya, harusnya maunya sih nggak ngeklik tapi tiba-tiba kok keklik sendiri misalnya gitu ya, tanpa disadari. Nah itu perlu dikonfirmasi. Kemudian perlu diinfokan dampaknya ketika menghapus data master itu bagaimana gitu ya, karena di bagian keberapa itu ya, kita bahas tentang rules. Kita sudah bahas bahwa dalam menghapus data master itu nanti ada beberapa option yang bisa kita pilih ya. Kalau data master, karena data master dihapus secara otomatis data transaksi akan kehilangan referensi, maka datanya tidak akan bisa ditampilkan padahal ada datanya itu ya. Maka yang kita pilih kemarin dalam rule-nya kita itu adalah solusinya kita menggunakan option kalau data master dihapus maka secara otomatis file data dari tabel transaksi yang sesuai dengan data masternya itu juga ikut dihapus. Contohnya kalau misalnya kamar S101 nanti dihapus dari tabel kamar, maka kamar tersebut dihapus dari tabel kamar, sekaligus juga menghapus semua kamar S101 dari tabel sewa, kayak gitu ya. Itu yang kita ambil konsepnya, dan itu yang kita akan gunakan dalam proses penghapusan data ya. Jadi rule-nya seperti itu, penting untuk kita set duluan, kita atur supaya dalam pelaksanaan pembuatan aplikasi itu lebih mudah ya. Ya, kalau hanya mikirnya tinggal hapus saja, maka akan banyak terjadi miss data. Sayang sekali datanya itu tidak ada datanya ada tapi nggak bertuan begitu ya, tidak ada referensinya masalahnya. Oke, seperti itu. Nah, kembali ke navigasi kemarin ya, ini kita untuk halaman transaksi, halaman sewa itu kan sudah ya, tambah batal sudah, edit ini belum, hapusnya sudah. Nah, kemudian untuk data kamar tambah sudah, hapus konfirmasi ini saya kasih merah karena tadi perlakuan yang berbeda ya. Oke, seperti itu. Sebelum menghapus, nah ini untuk karena data master ya, berarti file kamar PHP. Nah, harus dibuatkan dulu seperti ketika akan menghapus data transaksi, yaitu kita tambahkan parameter dengan metode get di URL hapusnya, yaitu kita menyertakan yang namanya kode kamar yang mau dihapus, variabel dan value-nya sekaligus di sini, isi dari kodenya. Nah, kemudian ditambahkan juga konfirmasi dalam bentuk JavaScript pada atribut onClick seperti ini ya. OnClick ini disampaikan dulu nih pesannya supaya paham ya. Misalnya contohnya ya, data yang telah dihapus tidak bisa dikembalikan, itu satu ya. Kemudian ada tambahan informasi, menghapus data kamar ini otomatis akan menghapus semua transaksi yang terkait dengan kamar ini. Jadi transaksinya juga ikut dihapus nanti gitu ya. Nah, ini untuk mencegah kalau dia dikonfirmasi hapus, ya udah hapus. Ya setidaknya ini kalau tahu seperti ini, oh jangan deh misalnya gitu ya, udah jangan dihapus. Ya, tapi kalau tidak ada konfirmasi, selamat ya, langsung hilang. Ya, lalu dikonfirmasi sekali lagi, Anda yakin ingin menghapus data ini. Nah, label yang muncul hanya hapus gitu aja ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kalau di cancel dia tetap di file kamar, kalau dia di OK kan dibawa ke file kamar hapus PHP. Oke, seperti itu ya. Nah, silakan ini dibuat dulu di file kamar PHP ya. Untuk link hapusnya disesuaikan menjadi seperti ini. Kalau di saya mana dia?
Nah, linknya seperti ini ya. Ini yang untuk hapus. Nah, ya, yang enak lihat di sini ya. Tuh, lihat di sini aja. Kalau sudah, silahkan disimpan, kemudian dibuat file kamar_hapus php. Isinya kurang lebih sama dengan yang tabel transaksi, bedanya hanya di sini di hapus kamar yang dihapus lebih dari satu tabel ya. Oke, yang pertama nangkap kode kamarnya dulu. Kalau transaksi tadi kode sewa yang ditangkap, sekarang kode kamar. Nah, ini ya kode kamar. Lalu kita include-kan file kelas DML, lalu bikin instant object. Nah, yang pertama tabel masternya dihapus dulu nih, perintahnya delete data, ini pembukanya untuk hapus from into, jadi dari tabel apa? Dari tabel kamar. Yang dihapus syaratnya yang mana? Yaitu yang kode kamarnya yang dikirim itu, yang diklik, yang link hapusnya diklik itu kodenya, nah itu yang dihapus. Oke, lalu terakhir dieksekusi dengan metode del di sini yang dimiliki oleh metode signing dari hapus data ini. Nah, ini sampai di sini ya, ini sudah hilang nih. Ya, kamar itu di dalam tabel kamar sudah hilang. Nah, kalau hanya sampai di sini, maka masih ada tuh data yang berkaitan dengan kamar tersebut di dalam tabel transaksi, yaitu tabel sewa. Hanya nanti pada saat diklik di halaman sewa itu datanya nggak muncul karena dia kehilangan referensi, sekali lagi ya. Nah, yang kedua bisa lanjutkan dengan menghapus data dari tabel sewa. Syaratnya adalah kode kamarnya sama dengan kode kamar yang dikirimkan tadi. Jadi dari sini ke sini larinya, kemudian ini juga ke sini. Nah, karena ini kode kamar pasti sama ya, misalnya S101 tadi, hapus S101 dari tabel kamar, hapus juga S101 dari tabel sewa. Seperti itulah gambaran ceritanya. Nah, kalau sudah, tinggal kembalikan lagi ke halaman kamar, halaman utamanya ya. Ya, kalau kita eksekusi kamar ya, ini kan transaksi ya. Nah, sekarang kamar. Oke, seperti ini yang barusan saya masukkan tadi ya, yang X ini ya, X101. Nah, kebetulan di transaksi ini kan tidak ada ya X101. Nah, tidak ada. Oke, saya buatkan dulu sebagai contoh kasus ya, yang ini nih, mana ya, yang X saja lah, transaksi ya, saya tambahkan X101 ini lamanya hanya satu aja, yang nyewanya misalnya Bang Haji ya, simpan 1 bulan dari sekarang, berarti bulan Mei ya. Oke, ini dia. Nah, dari bulan 4 sampai bulan 5. Oke, ini di transaksi. Yes. Nah, karena hanya ada 4, saya masukkan dulu satu lagi ya, yang baru, yang tidak ada referensi sama sekali. Misalnya seperti ini. Misalnya gini ya, kode kamarnya Y404. Katakanlah seperti itu ya, ukurannya hanya 2x3 misalnya, kecil, hanya ada lemari di dalam sama kasur aja misalnya ya. Sewanya nggak besar, misalnya 350. Oke, simpan dulu ya. Oke, di sini ada kamar yang tidak terkait sama sekali dengan transaksi ya. Kode kamar Y404 itu di transaksi tidak ada. Nah, tidak ada ya. Nah, sekarang saya hapus di kamar ini, karena rule-nya kita adalah kalau data kamarnya dihapus, maka otomatis menghapus juga yang ada di transaksi. Ini saya hapus dulu. Ini menghapus data master ya. Saya klik OK. Nah, yang terhapus adalah Y404. Nah, di transaksi gimana?
Di transaksi tidak ada yang dihapus karena data itu tidak terkait. Oke, tapi ini kan ada X101 ya. Di sini saya akan hapus di data master di kamar itu X101. Nah, apakah nanti yang ini akan terhapus juga? Ya, role-nya kita yang kita buat adalah iya. Ketika menghapus kamar X101, maka transaksinya juga yang ini harus dihapus. Nah, kita coba ya. Kita kembali ke data kamar, ini X101, saya klik hapusnya, saya konfirmasi oke. Oke, dia akan kembali ke sini lagi. Hilang sudah ya. Harusnya X101 di transaksi juga hilang. Kita klik di sini di transaksi. Nah, ini sudah tidak ada ya. Oke, kita buktikan di dalam database-nya. Benar nggak hilang? Nah, kita lihat di sini saja yang pertama. Kalau view ya, karena yang ditampilkan tadi kan view ya. Nah, di view sini pasti nggak ada. Tapi di sewa harusnya juga tidak ada. Nah, karena base-nya dasarnya adalah di sini ya. Karena transaksi ini kan gabungan dari karena dia berupa view, gabungan dari sewa dan kamar ini. Ya. Nah, nanti boleh jadi akan terjadi ya kalau salah dalam proses coding ini. Kalau data ini tidak dihapus, nih data dari tabel sewa tidak dihapus, maka di sini masih ada tuh X101 tadi. Cuman ketika ditampilkan di dalam view dia nggak muncul. Kenapa? Karena referensinya ke tabel kamar tidak ada. Yes, seperti itu ya. Silahkan dicoba, diterapkan, di tes untuk hapus-hapusnya itu beberapa kali ya. Kalau perlu sampai habis datanya, karena untuk proses tambahnya kita sudah ada. Silahkan setelah itu ditambahkan data baru ya. Oke. Bagian yang ke-30 ya. Update data master. Ini untuk mengedit data master ya.